Baik, saya mohon izin terlebih dahulu Mbak Reni, mungkin saya agak sedikit panjang ya, Ya, memaparkan tentang kronologis, historis dari munculnya gerakan turun ke jalan yang dilakukan oleh beberapa pelatih dan juga atlet. Saya mulai dulu dari skema anggaran. Skema anggaran KONI tahun 2021, ya kebetulan ada Pak Yusuf juga nih sahabat saya, tahu persis ya, bahwa anggaran KONI ini sudah melalui 3 kali pengajuan dan 3 kali mendapat koreksi. Yang pertama pengajuan kita adalah 103 miliar. Kita diverifikasi oleh Dispora, kemudian hasil koreksi dari tim verifikasi dikembalikan lagi ke KONI untuk minta supaya dilakukan lagi koreksi terhadap anggaran. Kita lakukan koreksi dari bidang perencanaan dan anggaran. Kemudian fase kedua kita ajukan lagi itu sebesar 95 miliar. Dari 95 miliar diverifikasi kembali dan itu juga kembali berkasnya dikembalikan ke KONI bahwa itu belum rasional menurut verifikasi dari Dispora. Setelah dikembalikan ketiga kali kita koreksi, kita ambil, kita pangkas beberapa program-program yang sudah disusun, khususnya program-program internal KONI. Sehingga yang muncul terakhir adalah sebesar 53 miliar. Nah, 53 miliar lah kami sampaikan kembali ke Dispora. Setelah diverifikasi, maka tidak ada lagi pengembalian berkas, langsung diajukan ke PIPD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, setelah dalam beberapa kali proses, kemudian persetujuan, akhirnya kami mendapat berita bahwa yang disetujui adalah sebesar 12 miliar 500 juta rupiah. Dari 12 miliar 500 juta rupiah, tentu kami harus berpikir keras bagaimana untuk bisa mengelola anggaran ini dan tetap mengedepankan kepentingan atlet dan pelatih. Sehingga kita buatlah skema. Proporsinya adalah ya sekitar 8 miliar atau 8 lebih ya, itu tetap fokus kita untuk kepentingan pembinaan prestasi. Sisanya itu baru untuk kepentingan operasional, kemudian juga ada kita membayar hutang-hutang di Jakabaring Sport City, hutang-hutang yang ditinggalkan oleh kepengurusan yang lalu. Itulah skema yang mengenai anggaran. Nah, di dalam itu juga sudah tertuang berapa alokasi untuk anggaran Platda PON dan juga untuk kegiatan PON ke-20. Nah, yang kita pangkas pada saat itu adalah anggaran untuk Perpov. Anggaran Perpov pangkas, jadi kita tidak munculkan, tentu ini setelah kita mengkaji secara mendalam. Nah, kemudian saya masuk pada konteks apa yang terjadi. Bahwa sesungguhnya ya peralatan pertandingan itu bukan tidak dianggarkan. Itu sudah ada alokasi anggaran yang ada di KONI ini sebesar 1 miliar. Nah, 1 miliar dengan pengajuan proposal dari cabur melalui pelatih itu sebesar 2,3, kemudian diverifikasi oleh tim teknis kita itu menjadi 1,6. Artinya masih ada kekurangan sekitar 600 juta yang belum kita dapatkan bagaimana untuk menutupinya karena kebutuhan dari cabur untuk peralatan pertandingan. Saya perlu juga memberikan catatan bahwa ada 2 fase Platda ini. Platda pertama adalah Platda berjalan, itu mulai Februari, dan semua kebutuhan-kebutuhan untuk Platda alat pertandingan, alat latihan, peralatan latihan, ini sudah diakomodir dan kita serahkan melalui PPK kita di KONI, yaitu Ibu Katrin Lalo. Kemudian pada bulan Juli, kita masuk pada Platda terpusat. Pada terpusatlah kita mulai bicara tentang bagaimana persiapan-persiapan, try in, try claim, ya. Kemudian juga ada tes fisik yang kedua. Kemudian juga peralatan untuk persiapan peralatan pertandingan pada PON. Nah, di sini saya tidak mengatakan ini masalah, tapi ada persepsi yang belum bisa kita satukan antara panitia Platda dengan para pelatih. Di mana para pelatih dengan argumen yang telah disampaikan ini tetap menginginkan anggaran ini tidak ada potongan
kemudian juga mendesak supaya ini juga segera direalisasikan. Salah satu adalah dari Anggar, ini ada Pak Lukman juga hadir di sini, bahwa Anggar ini sudah melakukan indeks kepada produsen. Nah, kita coba kompromi. Bisa tidak dengan anggaran 1 miliar ini kita bagi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, karena kita mengakomodir 102 atlet dari 24 cabang olahraga yang dinyatakan lolos PON. Nah, ternyata ini belum ketemu, dan terakhir pada hari Jumat tanggal 13 Agustus ya, kami berinisiatif mengundang pimpinan cabur dari Pemprov Cabur untuk menyamakan persepsi. Ada tidak solusi yang kira-kira ini bisa kita musyawarahkan? Dan salah satu yang hadir pada saat itu adalah Pak Lukman. Nah, dalam kompromi itu sudah ada kesepakatan, bahkan kami juga memberikan beberapa alternatif. Antara lain, ya, kita sudah menghubungi pihak ketiga yang siap untuk menalangi dulu kekurangan biaya ini, sehingga bisa tercukupi kebutuhan yang 1,6. Nah, tapi tanpa konfirmasi, pada jam lebih kurang jam 2 atau jam 2.30, ini sebagian dari pelatih dan juga atlet ini turun ke jalan dengan meminta sumbangan kepada masyarakat di Jalan Simpang 5, Lampu Merah DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Saya ingin katakan di sini bahwa saya selaku Ketua Panitia Pelada tentu juga punya tanggung jawab. Bagaimanapun bahwa Pelada ini bebannya kepada kami adalah bagaimana bisa sukses, kemudian para atlet ini betul-betul siap pada saat akan diberangkatkan di PON ke-20 nanti. Nah, ada satu hal yang menurut kami juga cukup prinsip, yakni atlet ini sudah kita tempatkan, kita konsentrasikan di Pelada terpusat, yaitu di Jakabaring Sport City. Artinya semua kegiatan mereka di dalam maupun mau keluar ini menjadi tanggung jawab penuh dari panitia Pelada. Sebagaimana yang sudah kita lakukan, kita terapkan, kita melakukan piket ya 24 jam, ada piket siang, ada piket malam, seluruh aktivitas atlet, pelatih. Kalau ada kepentingan keluar dari Wisma Atlet, ini harus ataupun wajib untuk melapor, untuk memberikan penjelasan kepentingan apa, keluar, dan berapa lama, itu siapa saja. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh para pelatih dan atlet yang kemarin turun ke jalan. Nah, ini tentu kami selaku penanggung jawab ataupun Ketua Panitia Pelada ya harus juga ini menjaga disiplin atlet pelatih, karena dimanapun karena dimanapun. Pak Parman, saya sudah Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.